Itu tak ada yang tahu wanita tua ini adalah pemilik gedung ini. Maaf Bu, ada keperluan apa? Datang tanpa pengawalan, tanpa mobil mewah. Saya ingin bertemu direktur. Tapi penampilannya membuat orang salah menilai. Sudah buat janji sebelumnya? Ia hanya tersenyum. Tidak perlu janji. Dan saat itulah masalah dimulai. Ada apa ribut-ribut? Pak tahu siapa yang ia hadapi. Katanya mau ketemu direktur. Ibu ini? Ia bahkan tidak berusaha sopan. Direktur sibuk, bukan untuk umum. Ia mencoba tetap tenang. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Tapi kesombongan seringkali buta. Bu, ini gedung elit. Jangan buat malu. Semua mata mulai memandang. Ia tidak marah. Saya tidak mengganggu. Penghinaan belum selesai. Kalau bukan penyewa, silakan keluar. Saya tidak akan pergi. Keluar sekarang juga. Menangislah, itu menunjukkan kelemahanmu. Air mata itu bukan karena takut. Kamu ini keras kepala. Saat yang sama seseorang baru saja tiba. Sebuah panggilan membuatnya terdiam. Pak, Ibu Anda dipermalukan. Saat itu kesabaran seseorang mulai habis. Tolong, jangan begitu. Ibu, sabar ya. Keluarkan sekarang. Lepaskan ibu saya. Sesuatu terjatuh dari tasnya. Dasar ceroboh. Aduh, dokumen-dokumenku. Ibu, biar saya bantu. Dan tak ada yang menyadari apa yang tertulis di sana. Detik itu juga, semuanya akan berubah. Langkahnya tenang, tapi tatapannya penuh badai. Pak, lepas. Ini kesalahan. Apa ini? Dan yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Satu gerakan menghentikan semuanya. Lepaskan tangan ibu saya. Anda siap ikut campur? Pertanyaan sederhana dengan jawaban yang akan mengguncang. Saya anaknya. Alih-alih berhenti, ia justru merendahkan. Oh, jadi keluarga juga. Ibunya mencoba menahan. Sudah tidak apa-apa. Tapi Bu, Sabar, nak. baik Bu. Namun ada batas kesabaran seorang anak. Dan hari itu batas itu terlewati. Atas dasar apa Anda mengusir beliau? Jawaban yang keluar penuh penghinaan. Lihat saja penampilannya. Beberapa orang setuju tanpa tahu kebenaran. Setiap kata seperti menampar harga dirinya. Kesombongan sering merasa benar. Ini gedung elit, kami jaga kualitas. Dan air mata itu akhirnya jatuh. Itulah detik semuanya berubah. Ia mengambil sesuatu dari lantai. Dan tulisan itu membuat udara terasa berat. Untuk pertama kalinya ia terdiam. Kebenaran ada di tangannya. Baca dengan teliti. Dan warna wajahnya mulai berubah. Ini tidak mungkin. Dan warna wajahnya mulai berubah. Ini tidak mungkin. Namun Rama tidak mundur, masih berlaku, dan terdaftar di notaris. Gedung itu bukan sekadar bangunan. 30 tahun lalu ia membangunnya dari tanah kosong. Ia turun langsung mengawasi setiap bata. Pastikan setiap bata terpasang dengan benar. Suami, kamu tidak apa-apa. Tapi takdir berkata lain. Sejak itu ia berjuang sendiri. Gedung itu adalah warisan untuk masa depan. Karena percaya ia menyerahkan pengelolaan. Namun di balik layar rencana lain disusun.
Namun di balik layar, rencana lain disusun. Pastikan dia jarang kesini. Sejak itu ia jarang datang. Dan kini semua mulai terungkap. Arman mulai menyadari kesalahannya. Namun Rama sudah bersiap. Ya, Rama. Kerumunan semakin ramai. Ia tidak ingin kekacauan. Tapi hari itu ia memilih berdiri. Ini soal harga diri. Ini soal ibu saya. Ini soal ibu saya. Dan tepat saat itu seseorang tiba. Maaf saya terlambat. Semua mata kini tertuju pada satu orang. Saya akan membacakan isi akta kepemilikan. Dokumen ini terdaftar 30 tahun lalu. Atas nama Sari Handayani. Nama itu menggema di seluruh ruangan. Jadi, benar? Namun belum selesai. Dan ada klausul tambahan. Apa maksud Anda? Klausul yang tidak pernah diketahui publik. Jika pemilik dihina atau dihalangi masuk, maka seluruh jajaran pengelola bisa diberhentikan. Konsekuensinya sangat jelas. Untuk pertama kalinya Arman kehilangan kendali. Ini tidak adil! Ia tidak tersenyum, ia tidak merasa menang. Kami tidak ingin menghancurkan siapapun. Perempuan itu hanya ingin dihormati. Saya hanya ingin masuk sebagai manusia. Kesombongan runtuh dalam sekejap. Maaf. Namun permintaan maaf saja tidak cukup. Ada hal lain yang harus dibicarakan. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Gedung ini telah diwariskan. Warisan itu bukan untuk dirinya. Atas nama Rama Prata. Rama tak pernah tahu ibunya telah menyiapkan semuanya. Ibu kenapa tidak bilang? Karena ibu tidak butuh pengakuan. Mulai hari ini saudara Rama adalah pemilik sah gedung ini. Tapi menjadi pemilik tidak selalu berarti siap memimpin. Saya tidak pernah meminta ini. Anak muda ini memimpin kami. Konflik sebenarnya baru dimulai. Kami ingin rapat darurat. Ibu hanya memberi satu pesan. Jangan jadi seperti mereka. Dalam ruangan itu keputusan besar menunggu. Gedung ini punya hutang 120 miliar. Warisan itu ternyata tidak hanya aset. Apa maksud Anda? Pinjaman besar diambil saat pandemi. Jika gagal bayar, gedung ini disita. Dan memberi waktu 1 hari. Ada yang menunggu kegalannya. Ini terlalu besar untukmu, Rama. Berapa total yang harus dibayar besok? Angka itu nyaris mustahil. Minimal 40 miliar sebagai cicilan awal. Dan untuk pertama kalinya ia takut gagal. Apa yang terjadi, Nak? Kali ini, ia tidak akan menyembunyikan apapun. Gedung ini hampir disita, Bu. Selama kita bersama, kita tidak bangkrut. Dan jawaban ibu tak pernah tentang uang. Itu terus berjalan. 24 jam terasa seperti 24 menit. Aku tidak punya 40 miliar, Bu. Aku tidak panik, seolah ia sudah tahu sesuatu. Siapa bilang kamu sendirian? Rama belum mengerti maksudnya. Maksud ibu? Ternyata masih ada satu dokumen lagi. Maaf, saya terlambat. Ibu Sari bukan hanya pemilik, ia perencana. Ada deposito yang belum dicairkan. Angkanya membuat Rama terdiam. Totalnya 30 miliar rupiah. Masih kurang 5 miliar. Kurang 5. Di sisi lain ada yang ingin memastikan Rama gagal. Pastikan bank tidak beri perpanjangan. 5 miliar lagi atau semuanya hilang. Aku akan jual saham pribadiku. Keputusan itu berat.
Itu satu-satunya tabung Muna. Gedung ini ia bosal uang. Ini harga diri Ibu. Pagi itu ia mempertaruhkan segalanya. Transaksi diproses. Pak, dana sudah masuk. Rencananya gagal. 40 miliar lunas. Ini cicilan awal. Mereka salah menilai. Baik. Tapi Rama belum selesai. Sekarang giliran saya. Pak Arman, semua menunggu pemecatan. Anda tidak saya pecat. Keputusan tak terduga. Tapi Anda akan belajar menghormati semua orang. Hari itu bukan hanya gedung yang diselamatkan. Ibu bangga padamu, Nak. Rama tidak hanya ingin menyelamatkan gedung. Mulai hari ini kita ubah aturan. Ini tidak akan lagi menilai orang dari penampilan. Tidak ada lagi diskriminasi di pintu masuk. Dulu menghalangi, kini belajar menghormati. Saya akan awasi langsung. Dan untuk pertama kalinya, silakan masuk, Bu. Bukan karena jabatan. Ibu hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Rama sadar kepemimpinan bukan soal kuasa. Kita bangun ulang budaya perusahaan. Saat itu menyebar ke seluruh negeri. Apa pesan Anda untuk publik? Kejujuran harus ditegakkan demi persatuan kita. Jawabannya sederhana. Hormati orang tua sebelum semuanya terlambat. Karena tidak semua ibu diberi kesempatan kedua. Ibu selalu mendoakanmu. Ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Saya benar-benar minta maaf. Orang tua tidak menyimpan dendam. Saya sudah memaaf. Bukan itu lebih mahal dari 40 miliar. Terima kasih sudah tidak nyerah pada saya. Semua yang menyaksikan belajar sesuatu hari itu. Ia bisa saja memilih balas dendam. Kuasa tanpa hati kosong. Jadilah pemimpin yang adil. Gedung itu berubah. Tidak peduli pakaian atau status. Dan tidak ada lagi yang ditolak di pintu. Silakan masuk, Bu. Karena kadang yang kita selamatkan bukan gedung, Yang penting kita bersama. tapi harga diri dan keluarga. Terima kasih, Bu. Beberapa bulan berlalu, Gedung ini terasa berbeda ya, Nak. terima kasih, Bu. Bukan gedungnya yang berubah. Orang-orangnya, Bu. Aturan baru benar-benar dijalankan. Hati-hati, Pak. Silakan lewat. Bahkan Arman berubah. Pastikan semua dilayani dengan baik. Namun satu hal masih mengganjal di hati Rama. Seandainya aku tidak pernah membentak ibu, Ma. Ibu selalu tahu isi hati anaknya. Ibu sudah melupakan semuanya. Bagi seorang ibu, anak tetap anak. Tidak ada ibu yang membenci anaknya. Kalimat itu mematahkan sisa egonya. Aku janji tidak akan ulangi lagi. Kisah mereka menginspirasi banyak orang. Perubahan besar dimulai dari satu pekan. Diundang berbicara tentang kepemimpinan. Pemimpin terbaik belajar dari ibunya. Namun baginya tepuk tangan itu bukan kemenangan. Yang ia cari hanya satu orang. Bu, Ibu selalu memilih duduk di belakang. Itu sudah cukup. sekali lagi ia memilih ibunya di atas segalanya. Semua ini karena ibu. Banyak yang pulang hari itu ingin memeluk orang tuanya. Aku harus telepon mama. Lalu ia mencium tangan ibunya setiap pagi. Peluk aku, Ku. Dan kini ia melakukannya lagi. Doakan aku selalu jadi anak yang baik. Air mata itu bukan kesedihan. Ibu selalu mendoakanmu.
Yang paling kaya bukan yang punya gedung tertinggi, tapi yang masih punya ibu untuk dipeluk.